Nomor satu, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ingin menyampaikan perkembangan situasi politik saat ini ya, dan terlebih tentang Pak Anies Baswedan. Bagaimana saya melihat kemarin dalam dialog yang dia selenggarakan sama organisasi Muhammadiyah sendiri. Bagaimana di acara dialog itu kita semakin yakin bahwa kita memilih pasangan yang tepat, mendukung orang-orang yang tepat, yaitu pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Di mana pasangan ini yang menurut saya benar-benar Masya Allah luar biasa. Mereka bisa saling melengkapi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Di acara debat yang dia diselenggarakan sama Muhammadiyah sendiri, bagaimana jawaban Pak Anies dengan Gus Muhaimin itu menggambarkan sosok pemimpin yang wawasannya luas, sama kebijakannya luar biasa. Bagaimana menyampaikan visi misi dengan lugas, dengan jelas, dengan penuh ketegasan. Kalau Pak Anies sendiri, buat kita nih ya yang selalu mengikuti perkembangan, kita sudah tidak meragukan sosok Pak Anies Baswedan ini. Beliau ini memang luar biasa. Tapi bagi kita, bagaimana sih kemampuan seorang wakilnya, yaitu Gus Imin. Dan dalam acara tersebut, itu menggambarkan bahwa sosok wakil itu harus benar-benar mumpuni. Harus benar-benar 11-12 dengan presidennya. Dan Gus Imin sendiri membuktikan bagaimana kemampuannya, bagaimana wawasannya, sampai-sampai moderator sendiri memuji bahwa wakil ini bukan kaleng-kaleng, ini benar-benar santri. Jadi pasangan ini menurut saya pasangan yang terbaik di antara pasangan-pasangan yang lain. Dan ada satu poin yang menurut saya jawabannya ketika dipertanyakan sama panelis, lalu jawaban Pak Anies itu membuat kita semakin kagum, yaitu bagaimana menjelaskan dan menjabarkan tentang aset-aset negara. Berikut cuplikan yang satu ini. Nomor satu, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Yang kedua, banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta, biaya paling besar apa? Tanah.
Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Jadi bayangkan kalau sekolah pendidikan kelas seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi kita ingin mengubah itu, Pak. Sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Terima kasih. Ya sahabat Amin, ini adalah jawaban yang menurut saya ini adalah jawaban terbaik. Bagaimana ketika Pak Anies nanti terpilih, maka kebijakan yang seperti ini yang sangat-sangat akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jadi dengan adanya banyak-banyak dialog seperti ini, literasi kita semakin banyak, wawasan kita semakin luas, karena kita bukan cuma disuguhin penampilan-penampilan ala kadarnya dari seorang calon-calon presiden, tapi kita dicerdaskan dengan wawasan beliau-beliau. Kita jadi semakin tahu. Jadi semoga warga masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin tidak salah. Semoga yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang paham jadi semakin paham mana pemimpin yang terbaik, mana pasangan yang terbaik. Itulah yang perlu dipilih. Lalu ada orang-orang yang mempertanyakan bahwa itu hanya kata-kata doang, pandai merangkai kata tapi tidak bisa bekerja. Ini orang-orang yang seperti ini, yang pertama, bila mana orang ini memang tidak tahu, saya maklumin. Tapi semoga mereka mencari tahu bahwa apakah omongan, apakah yang disampaikan itu hanya sekedar kata-kata atau memang sudah ada tindakan. Lalu yang kedua, kalau orang-orang yang mempertanyakan seperti ini sudah tahu, pura-pura nggak tahu, dan sengaja ingin menjatuhkan, ya saran saya kembalilah ke jalan yang benar agar kita semakin tercerahkan, tercerdaskan dengan pengetahuan calon presiden dan wakil presiden kita. Lalu yang ketiga, bagi mereka-mereka yang tahu pura-pura nggak tahu, lalu memang ini pekerjaan mereka, penghasilan mereka untuk memfitnah, untuk membuat hoax yang tidak perlu. Nah, sama orang-orang yang kayak gini, ya buat saya ya sudahlah, memang itu adalah kerjaan mereka. Jadi buat kita nih yang selalu menggunakan akal sehat, jaga kewarasan kita. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.